Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Evani dengan NIM 246151056 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Pada mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa kali ini, saya ditugaskan untuk membuat video dengan judul Analisis Kesalahan Bahasa pada Ruang Publik di Jalan Utama Solo Purwodadi. Untuk penjelasannya, simak video sampai selesai ya. Untuk contoh yang pertama, saya mengambil penulisan kata yang salah yaitu apotik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata apotik merupakan kata tidak baku dari kata apotek. Jadi, penulisan yang benar menggunakan fonem E bukan fonem I, yaitu apotek. Untuk selanjutnya, analisis linguistik kesalahan itu terjadi yaitu dari segi fonologis, karena dalam pengucapan sehari-hari masyarakat itu lebih cenderung mengucapkan kata apotik, jadi bentuk lisan diubah menjadi bentuk tulisan. Selanjutnya, analisis faktor penyebabnya yaitu kebiasaan masyarakat menggunakan bahasa yang tidak baku serta minimnya literasi kebahasaan terkait ejaan baku dan anggapan bahwa kata yang tidak baku tetap dapat dipahami sehingga tidak perlu diperbaiki. Untuk analisis kebijakan bahasa, terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Pasal 36 dan 38 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ruang publik seperti papan informasi, rambu, dan nama bangunan. Papan nama apotik bertentangan dengan standar kebahasaan resmi. Untuk dampak penggunaan bahasa yaitu terhadap pada layanan publik, sehingga menurunkan standar profesionalisme pada fasilitas kesehatan dan mengurangi keseragaman dan kejelasan informasi. Yang terakhir, solusi atau rekomendasi yaitu dengan menstandarisasikan penulisan papan informasi dengan menyusun pedoman visual seperti ukuran huruf, ejaan baku, sosialisasi melalui pemerintah daerah, dinas bahasa, dan asosiasi farmasi. Contoh yang kedua dari penamaan daerah atau tempat yaitu X tanda hubung. Kesalahan tersebut terdapat pada ejaan yang tidak baku karena tidak sesuai kaidah penulisan nama geografis. Analisis linguistik mengapa kesalahan itu terjadi dari aspek sosiolinguistik cenderung menggunakan kata asing yaitu X, Y, dan Z untuk memberi kesan modern atau estetik. Faktor penyebabnya dari segi sosial atau budaya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang penulisan nama geografis dan upaya modernisasi nama daerah melalui gaya tulisan. Untuk kebijakan bahasa, pada Perpres nomor 63 tahun 2019 yang menyatakan bahwa nama tempat daerah di wilayah Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai kaidah, dan nama daerah tidak boleh dirubah secara sembarangan karena menyangkut identitas geografis dan sejarah. Dampak penggunaan bahasanya untuk pemahaman masyarakat sehingga menimbulkan kekeliruan penyebutan nama daerah. Terakhir, solusi atau rekomendasi, kita bisa menanamkan SOP kebahasaan instansi seperti setiap kantor pemerintah, sekolah, puskesmas, dan lembaga desa wajib mengikuti SOP nama geografis yang baku. Contoh yang ketiga dari penamaan restoran yang menggabungkan bahasa daerah dan bahasa Inggris. Tapi kesalahan di sini terdapat pada ejaan yang tidak baku pada kata pitoy karena menggunakan ejaan lama yaitu van option yang seharusnya sekarang sudah menggunakan ejaan baru yaitu EYD5. Untuk analisis linguistiknya yaitu dari aspek sosiolinguistik, banyak bisnis UMKM ingin memakai nama yang unik
keren, dan western style sehingga cenderung mengabaikan kebakuan. Untuk faktor penyebabnya, karena pengaruh tren digital, promosi, dan komersial. Karena nama tersebut bisa digunakan untuk menarik pelanggan. Kebijakan bahasa pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan jika menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ejaannya harus benar. Dampak penggunaan bahasa terhadap literasi bahasa yaitu menormalisasikan kesalahan bahasa di ruang publik dan menyebarkan model ejaan tidak baku pada masyarakat. Untuk solusi dan rekomendasi yaitu dengan memperbaiki kata pitui menjadi pitu. Contoh yang selanjutnya pada kata pancong serdandui. Kesalahan ini sama dengan contoh yang sebelumnya yaitu menggunakan ejaan yang lama yaitu van opushen. Padahal seharusnya sekarang sudah menggunakan ejaan baru yaitu EYD5. Analisis linguistik mengapa kesalahan itu terjadi dari segi sosiolinguistik. Pebisnis atau pemilik usaha ingin menarik pelanggan dari nama tersebut dan faktor penyebabnya dari pengaruh tren digital, promosi, atau komersial. Dan analisis kebijakan bahasa pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa nama usaha boleh kreatif tetapi tidak boleh meninggalkan bahasa baku. Dampak penggunaan bahasanya yaitu pada literasi bahasa yang mempengaruhi masyarakat untuk menganggap ejaan yang tidak baku itu sebagai hal yang wajar. Solusi dan rekomendasi dengan memperbaiki nama yang tepat secara linguistik yaitu merubah serdandui menjadi serdadu yaitu pancong serdadu atau bisa jadi pancong serdadu. Untuk contoh yang kelima sekaligus contoh yang terakhir, saya mengambil penamaan toko emas. Namun kesalahan tersebut terdapat pada ejaan kata mas yang tidak menggunakan fonem E sebelum fonem M. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mas diartikan sebagai sapaan kakak laki-laki dalam bahasa Jawa, sedangkan kata emas diartikan sebagai logam mulia. Analisis linguistik mengapa kesalahan itu terjadi dari segi fonologis, masyarakat cenderung mengucapkan kata yang singkat. Untuk faktor penyebabnya dari segi sosial atau budaya, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih mengucapkan kata-kata yang mudah diingat. Jadi, kata lisan diubah menjadi bentuk tulisan. Untuk kebijakan bahasa terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar harus digunakan untuk papan nama di ruang publik. Dan nama usaha itu boleh kreatif namun jangan meninggalkan bahasa baku. Untuk dampak penggunaan bahasa dalam literasi, masyarakat akan menimbulkan normalisasi singkatan, jadi masyarakat cenderung menganggap hal tersebut menjadi wajar dan kata tersebut dianggap menjadi kata yang baku. Untuk solusi dan rekomendasi dengan memperbaiki kata mas menjadi emas. Untuk kesimpulannya, analisis ini menunjukkan bahwa kesalahan ejaan dan diksi pada nama usaha dan papan informasi di ruang publik sering terjadi kesalahan. Misalnya, pancong serdadui atau toko emas sapi. Kesalahan ini menimbulkan kebingungan masyarakat, menurunkan citra usaha, dan mempengaruhi literasi bahasa Indonesia di ruang publik. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di semua ruang publik. Memakai bahasa yang tepat, memperjelas informasi, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat komunikasi. Diharapkan pembinaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin konsisten melalui edukasi, sosialisasi, dan teknologi pemeriksa bahasa.
Dengan demikian, bahasa Indonesia tetap berkembang sebagai alat komunikasi yang efektif dan profesional, sembari menjaga identitas dan martabat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.